يوم من الأيام وضعت في يده اليمنى أسماء، وقيل هذه أسماء أهل الجنة من أمتك لا تزيد ولا تنقص. وفي الكتاب اليد الأخرى أسماء أهل النار من أمتي، أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam ajaran agama Islam, semua umat muslim meyakini akan adanya alam kekal di akhirat, yaitu surga dan neraka. Surga diperuntukkan bagi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka yang berbuat dosa dan keburukan di dunia akan mendapatkan neraka sebagai balasannya. Kehidupan akhirat di surga dan neraka seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Hingga akhirnya muncul pertanyaan perihal penghuni surga dan neraka. Lantas, benarkah penghuni surga dan neraka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dulu? Menjawab pertanyaan tersebut, Habib Umar bin Hafiz pernah menjelaskan dalam tausiahnya mengenai penghuni surga dan neraka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau sampai meneteskan air mata saat menjelaskan hal tersebut. Hal itu seperti dilansir dari video yang pernah diunggah oleh channel di YouTube Alimron.com. Sambil meneteskan air matanya, Habib Umar mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui sejak awal siapa yang akan menjadi penghuni surga dan neraka. Habib Umar bin Hafiz menceritakan, suatu saat di tangan kanan Nabi Muhammad SAW diletakkan nama-nama penghuni surga yang jumlahnya telah ditetapkan. Dan diletakkan di tangan kiri Nabi, nama-nama penghuni neraka yang jumlahnya juga sudah ditetapkan. في مواكب من هذه الأمة معدودة، والعجب أن يمر في المواكب الأولى من قرب إسلامه ويتأخر في المواكب من تقدم إسلامه. ولكنها وفي يوم من الأيام وضعت في يده اليمنى أسماء، وقيل هذه أسماء أهل الجنة من أمتك لا تزيد ولا تنقص. وفي الكتاب اليد الأخرى أسماء أهل النار من أمتي، أهل النار من أمتي، وفيهم من يموت في ديار الإسلام. Sahabat beriman, penetapan penghuni surga dan neraka berhubungan dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum makhluk hidup diciptakan hingga mereka mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui amal perbuatan yang akan dilakukan oleh mereka. Dalam kesempatan yang lain, Ustadz Adi Hidayat mengingatkan agar kita selalu bermuhasabah diri, dengan merenungkan hal-hal baik maupun buruk yang pernah kita lakukan selama ini. Karena sejatinya, seburuk apapun perbuatan kita di dunia, pada akhirnya kita menginginkan masuk surga di akhirat kelak. Amalan Anda apa? Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah Anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak untuk jadi ahli surga? Memang benar jika masuk surga tidak didasarkan pada amal yang kita lakukan, melainkan dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi menjadi tidak benar jika memiliki anggapan bahwa amal baik sama sekali tidak memiliki nilai apapun. Lebih lanjut, Ustadz Adi Hidayat juga mengatakan bahwa ada kebiasaan calon penghuni surga yang sering dilakukan selama hidup di dunia. Jika kita melihat orang seperti itu, maka kata sebagian pakar tafsir, dia adalah ahli surga yang sedang ada di bumi. Ada kebiasaan calon penghuni surga yang sering dikerjakan di bumi. Jadi kalau Anda melihat orang seperti ini, kata sebagian pakar tafsir, itu orang adalah orang ahli surga yang sedang Anda lihat di bumi. Dan surganya itu surga spesial. Di surganya persis di taman surga, tempat yang paling indah di surganya. Apa kebiasaan orang ini? Itu orang suka istighfar menjelang subuh. Di malamnya dia bangun, dia tunaikan tahajud, begitu menjelang subuh dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18, paling kanan di pertengahan di mushaf. Quran surah 51 ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Paham? Nah, kalau orang banyak istighfar, naik status dia. Statusnya jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah naik status jadi hamba yang dicintai, maka hal pertama yang Allah berikan pada hamba itu, maaf, bukan dunia. Dunia terlalu kecil kata Nabi.
Kalau ada manfaatnya, maka walaupun sebesar sayap nyamuk akan diberikan kepada orang itu. Tapi karena terlalu kecil, manfaatnya nggak banyak, maka yang diberikan oleh Allah bukan dunia pada yang dicintainya. Yang pertama kali diberikan adalah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah ketiga ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sekarang perhatikan kaidahnya. Yuhibbukumullah. Ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ali Imran ayat 31 kata Allah, ada orang yang dicintai oleh Allah. Di Al-Baqarah akhir ayat 222, di antara orang itu adalah orang yang senang istighfar. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang senang istighfar ini? Lihat ujung ayatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang dicintai oleh Allah ini, maka yang pertama diberikan oleh Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Maka para pendosa itu termasuk yang tadi, yang bunuh 100 orang, yang suka mabuk, yang pernah zina, dia datang ke majelis ilmu, di jalan dia istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Begitu dia istighfar, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kosong dosanya, habis. Karena dosanya kosong, terus dia punya amalan. Apa amalannya? Langkah pertama yang dia gunakan setelah diampuni dosa adalah melangkah ke majelis ilmu. Begitu tiba langkah pertamanya, dihitung sebagai amal soleh. Begitu mengerjakan amal soleh, wafat orang ini. Saat wafat itulah kemudian kata Allah, pahalanya dituliskan, masukkan dia ke dalam surga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.